Dari Jalan M Saji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers, apa kabar? Cuaca hari ini lumayan cerah ya, lumayan panas juga. Ini sudah mulai masuk musim kemarau kayaknya ya. Dan yang jelas ini banyak sekali nih yang sudah mulai batuk-batuk, pilek-pilek, seperti biasa perubahan musim biasanya seperti itu. Tapi saya berharap Anda sekarang dalam kondisi yang sehat ya. Karena kesehatan Anda adalah kebahagiaan saya. Dengan begitu kita bisa ngobrol asik di sini di acara ini. Di acara yang tentu saja kita bisa berdiskusi khususnya tentang bisnis. Karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, Star Lovers, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan nanti saya Budi Utomo akan menemani Anda, membersamai Anda untuk menggali banyak sekali inspirasi bisnis pada sore ini. Dan salah satunya adalah yang mau saya incipin produknya. Sebenarnya saya nggak tega ya untuk ngincipin ini karena terlalu cantik ya. Tapi gimana saya akan mengatakan ini enak atau tidak kalau saya belum ngincipin ya. Jadi tentu saja harus saya incipin dulu. Enak. Ya, kita akan berdiskusi tentang satu produk. Sebenarnya sih produk ini tidak relatif baru di Jogja ya, tapi saya agak terkejut ketika tadi saya masuk studio ya, dan ternyata nggak sengaja nih ya, kostum yang saya pakai ini sama dengan produk makanan yang sudah didisplay di sini, Star Lovers ya. Unik sekali ya, jadi saya kaget. Saya pakai batik motif parang, dan di sini ternyata sudah ada salah satu produk ya. Ini adalah apa ini Mbak namanya Mbak? Brownies gulung batik ya. Oke, brownies gulung batik. Bagus sekali ya, dan saya nggak tega tadi suruh ngincipin. Aduh, ini terlalu cantik untuk diincipin. Memang menarik ya bentuknya, dan kita nanti akan bincangkan semuanya ya. Banyak sekali yang bisa kita gali. Moga-moga ya Anda terinspirasi dengan bisnisnya ini. Ya, kita sapa dulu ya. Ini satu narasumber yang cukup istimewa ya. Beliau ini adalah lulusan dari teknologi pertanian ya, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada Mbak Sinta Irawati. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam. Ya, kayaknya perlu minum air putih dulu nih, agak terbatuk-batuk. Gak apa-apa Mbak ya. Ya, Star Lovers, kita akan diskusi tentang produknya Mbak Ira ya. Saya agak susah untuk mengingat brandnya itu apa? Mama Ziza ya. Ternyata Ziza itu adalah bodyguard Mbak Sita yang duduk di belakang. Aduh, Ziza yang setia menemani bundanya ya. Masya Allah, luar biasa loh ini. Jarang nih ada anak yang mau nemenin ibunya siaran di sini ya. Biasanya suami atau istrinya yang nemenin. Ini anaknya ya, dengan setia menemani bundanya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, produknya Mbak Sinta ini adalah Batik on Food. Ya, Batik on Food. Bisa lebih dekat dengan mikrofonnya Mbak, biar suaranya gitu. Batik on Food. Batik on Food. Mayisa Creation ini. Iya, jadi semuanya tentang makanan yang dibatik gitu loh. Bisa dibayangin kan? Kalau selama ini mungkin sebagian orang kenalnya ke batik itu ya baju atau fashion, atau mungkin sudah diaplikasikan ke kayak wooden batik gitu ya. Ini kerajinan. Unik ya. Nah, kerajinan lah malah. Tapi sore ini Mbak Sinta membawa satu produk yang dibatik juga ya. Ini makanannya banyak sekali ya, dan saya cicipi salah satunya. Ini yang saya cicipin apa Mbak? Brownies gulung batik gitu Mas. Brownies gulung batik ya. Saya agak nggak tega karena tadi ada batik. Bayangan saya kayak makan kain. Ternyata enak ya, Star Lovers ya. Ternyata enak browniesnya ya. Jadi tidak hanya tampilannya saja yang luar biasa, tapi juga rasanya enak ya. Saya nggak bohong ya, bukan karena saya makan gratis di sini ya, tapi saya benar-benar jujur nih ya, review jujur ya. Oke ya, seperti biasa Star Lovers ya, silahkan nanti Anda bisa ikut bergabung di acara ini, bisa mengirimkan pertanyaan atau mungkin saran atau apapun, atau mungkin peluang-peluang bisnis yang bisa dibangun dengan Mbak Sinta nantinya. Seperti biasa Anda bisa mengirimkan
pertanyaan atau saran atau apapun yang berkaitan dengan topik kita pada sore ini di 0818621013 ya. Sekali lagi 0818621013. Dan untuk Anda yang beruntung pada sore ini sudah disiapkan bingkisan ya, batik on food ya. Jadi saya nggak tahu, bisa jadi Anda akan mendapatkan apa tadi namanya, brownies gulung, bisa jadi bolu gulung, bisa jadi klaper tart, banyak sekali ya. Makaroni skuter, semuanya pokoknya serba batik ya. Ya oke, Mbak Sinta ya, menarik ya karena ya selama ini meskipun saya juga pernah ya, tapi maksudnya makan yang seperti ini, cuma biasanya itu ya batiknya itu tidak terlalu, ini kan menurut saya sudah sophisticated sekali ya. Batiknya itu benar-benar kayak batik kain gitu lah. Tadi saya berpikir bahwa ini adalah kemasannya. Jadi kayak misalnya brownies gulung ditutup pakai kertas batik yang bisa dimakan, pikir saya gitu ya, atau sejenis apa yang pokoknya yang bisa dimakan gitu. Ternyata enggak gitu loh. Langsung gitu ya. Nah, ini idenya dari mana, Mbak? Kok bisa sampai akhirnya batik on food ini menjadi andalan bisnis ya, Mbak Sinta? Idenya itu tadinya berawal dari kepingin mengenalkan motif batik itu ke anak-anak muda gitu, Mas. Oh gitu. Jadi selama ini kan banyak anak muda yang nggak tahu ini motif apa ya, gitu kan. Betul. Terus dilala itu bersamaan dengan pas 2016 itu ada booming batik roll cake gitu. Batik roll cake pertama gitu ya di Jogja. Akhirnya saya belajar bikin yang pertama bolu gulung ini. Terus beberapa waktu awal bikin itu langsung pas ada lomba oleh-oleh Jogja itu loh, Mas. Oleh-oleh Jogja. Yang di pagelaran keraton. Oh gitu ya. Nah, itu ngejar itu kita gitu. ngejar ngurus PIRT, ngejar pokoknya untuk lomba itu gitu. Nah dari situ akhirnya banyak yang pesan. Oh gitu. Jadi mulai bisnisnya tuh dari situ jadi. Oh gitu ya, dimulai dari lomba ternyata. Ya lomba karena mengejar itu. Oleh-oleh khas Jogja ya. Karena Jogja meskipun tidak juara. Oh tidak juara. Tidak juara. Ya karena waktu itu mungkin yang baru ya awal-awal gitu ya. Tapi ternyata hikmahnya adalah banyak orderan. Iya, pada penasaran kan lagi terus booming gitu. Oh gitu ya. Batik roll cake di mana-mana sih di kota-kota. Gara-gara dari ada satu buku tentang batik roll cake gitu. Terus inspirasinya dari situ. Iya. Ikut basar-basar pameran kalau ada ini gitu loh. Nah itu ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak tokoh masyarakat. Ya, akhirnya jadi banyak yang mengenal. Gitu. Iya, terus setelah bolu gulung saya kepikiran ke brownies. Brownies tadinya brownies panggang. Brownies panggang sampai ke pandemi itu produk andalannya cuma bolu gulung sama brownies panggang. Gitu. Pas pandemi gabut kan itu di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain, basar nggak ada gini. Terus akhirnya beralih ke makanan lainnya, ada brownies gulung. Gimana bolu gulung dikombinasikan dengan brownies gitu loh. Jadinya bolu gulung dikombinasikan dengan brownies. Jadinya kan brownies gulung. Brownies gulung batik gitu. Oh gitu. Jadi tapi saya ini dalamnya dikasih coklat crunchy, jadi biar ada pembedanya gitu. Ini ya yang saya makan saat ini ya. Ya Star Lovers bisa lihat kan ya. Untuk Anda yang menonton acara ini secara live streaming ya. Ini ya seperti yang saya pegang tadi, coba lihat ini ya. Batik loh, bener-bener batik ya, luar biasa. Motifnya itu bener-bener sempurna. Dalam arti aplikasi ke makanannya itu nggak terus asal gitu ya, tapi benar-benar sempurna dan rasanya juga ternyata enak gitu. Jadi ini tidak hanya mengandalkan masalah tampilan saja ya, tapi juga ke rasa. Dalamnya ada coklat crunchy. Iya, saya udah ngerasain ini ada crunchy-crunchy-nya coklat. Wow. Nah itu dari brownies itu nanti terus ke makaroni skutel, klaper tart, terus donat.
Makaroni skutel itu kan permukaannya kan enggak rata. Terus membatiknya gimana ini? Kalau motif untuk makaroni skutel saya pakai kentang. Jadi beda-beda. Gitu. Ya. Beda-beda tekniknya. Pakai kentang pure itu. Ya. Jadi gini, pandemi itu hikmahnya adalah justru Mbak Sinta mengeksplor lagi jenis-jenis produk yang bisa dibatik lah pokoknya. Khusus maksudnya produk makanan ini ya. Yang dulunya hanya bolu gulung sama brownies panggang. Ternyata bisa apa aja sekarang yang dibatik. Bisa diceritakan sekarang apa aja Mbak yang menjadi produk dari ini batik on food ini? Ada es krim batik, es krim tart. Jadi es krim tart. Kemarin kita WA-an, saya langsung saya ngiler itu. Lihat fotonya. Puding batik. Puding batik. Oke. Puding batik. Terus ini yang baru ini mentai rice mentai itu. Rice mentai itu apa? Makanan Belanda kan? Kayak apa namanya? Mentai apa itu? Yang baru ngehit sekarang itu. Tuna mentai gitu-gitu deh. Gitu. Ya jadi makanan yang lagi viral sekarang pokoknya. Tapi kita saya belum ngicipin toppingnya. Gitu. Toppingnya dengan batik. Iya tadi es krim ya, bahkan es krim pun bisa dibatik Star Lovers. Percaya enggak ya? Saya cuma lihat fotonya langsung Mbak ini kayaknya saya pikir ngiler nih lihat fotonya. Sayangnya nggak bisa dibawa ke sini ya karena nanti mencair. Ya udah saya bayangin aja udah enak. Saya bilang gitu. Terus apa lagi? Ada bolu gulung, brownies, kemudian ada ice cream tadi, donat, pie, kemudian apa tadi klaper tart gitu ya, terus makaroni skutel, terus apa lagi Mbak? Udah sih sebetulnya buat cake ulang tahun gitu bisa. Gitu ya. Kalau biasanya gambarnya yang cupu-cupu atau yang kartun-kartun gitu, kenapa nggak dicoba yang batik ya? Ini yang sangat spesial. Nanti variasinya juga macam-macam. Jadi kayak cake ulang tahun itu nanti bisa divariasi dengan buah-buahan, dengan foto edible, atau dengan pokoknya hiasan-hiasan gitulah. Jadi tapi tetap ada batiknya. Jadi kalau menarik gitu. Betul. Kalau biasanya anak-anak kan ada tokoh-tokoh kartun, ada The Cars itu atau siapa. Ini nanti gambarnya becak atau sepeda ontel gitu ya, supaya ada sentuhan-sentuhan Jogjanya. Gitu. Jadi hampir semua makanan yang diproduksi oleh Mbak Sinta ini bisa dibatik ya, atau batiknya bisa sebetulnya diaplikasikan. Bisa nanti explore lagi. Explore apa lagi yang bisa dibatik. Jangan-jangan minuman juga bisa ya Mbak ya. Saya bayangin sekarang kan udah ada nih kopi-kopi yang dibikin motif-motif gitu. Bisa jadi itu nanti lama-lama batik gitu ya Mbak ya. Tapi nggak bertahan lama. Iyalah namanya minuman. Ya paling enggak nanti ada aplikasi batik di atasnya. Misalnya kopi kawung gitu kan lucu Mbak ya. Kopi turuntum gitu. Belum ada loh Mbak. Wah ide nih. Ide bagus nih gitu ya. Jadi hampir semua makanan yang diproduksi ini sebenarnya bisa dibuat batik lah. Nah, tentu saja membatik makanan kan beda nih sama membatik kayak kain atau batik yang lain. Nah ini cara membatiknya seperti apa Mbak? Kenapa bisa begitu sempurna? Saya lihat luar biasa. Ada tergantung bahannya sih Mas. Tergantung bahannya. Jadi kayak bolu gulung itu tekniknya kan kita bikin motifnya dulu. Kita bikin motifnya dulu baru adonan bolunya di atasnya. Terus nanti kan dibalik gitu. Nah, kalau yang brownies panggang itu beda lagi. Jadi kita bikin brownies panggangnya dulu terus nanti pakai coklat asli, coklat cair gitu. Kita batik di atasnya. Itu batiknya benar-benar batik handmade gitu Mbak? Maksudnya handmade satu-satu. Masya Allah luar biasa. Jadi kemarin ada pesanan 50, ada 80 juga satu-satu. Berarti ini tidak hanya skill di bidang kuliner ya. Skill di bidang seni membatik juga harus punya ya. Nah, masalahnya adalah Mbak Sinta ini punya karyawan berapa yang bisa batik ini? Kalau sehari-hari saya kan cuma baru by order Mas. Kecuali kalau bazar, kalau pameran gitu baru bikin banyak. Kalau sehari-hari ya saya sendiri. Sendiri? Masya Allah luar biasa. Paling dibantu anak-anak. Anak-anak juga bisa membatiknya?
Bisa, tapi paling ngeblok gitu loh. Oh, gitu. Tapi kalau ini masih saya. Luar biasa loh ini. Karena memang saya lihat ini benar-benar batik ya. Maksudnya kaidah-kaidah motif batiknya itu muncul semua di sini. Misalnya ada kawung, ya kawung tuh seperti itu. Seperti ini, bahkan ada yang mirip dengan baju saya. Nah, itu awal-awal saya brownies batik itu dari kain juga, Mas. Dari kain. Kebetulan kan nenek saya dulu perajin batik, tapi tidak ada yang meneruskan pembatik jadi kain-kainnya itu masih, jadi saya blat biar diciplak sama ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi memang sudah ada darah pembatik ya, sebenarnya. Dengan media yang berbeda. Dengan media dan cara yang berbeda tentu saja ya. Kalau Eyang kan dulu pakai canting gitu ya. Ini benar-benar pakai bahan makanan yang tentu saja kekentalannya dan lain-lain kan udah beda banget ya. Malamnya ini nggak pakai malam tapi siang. Ya, oke. Nah, ini satu persatu. Tentu saja ini akan mempengaruhi harga dong. Bayangan saya gitu. Nah, harganya itu dari berapa? Mulai dari berapa? Kalau yang kecil itu dari 40, 35. Yang mana itu? Donat atau apa? Brownies. Oh, brownies. Brownies batik yang kecil yang itu buat handy apa? Yang buat saya potong bag. tadi. Buat goodie bag itu 30. Oh, ini 30.000. Iya. Gitu. Sampai yang paling besar, yang paling mahal? Paling mahal ya batik untuk cake ultah itu, tart ultah itu. Iya, itu berapaan, Mbak? Kemarin ada yang tingkat 2 itu 500. Sampai 500.000, luar biasa ya. Karena tingkat 2 apa ya? Bertingkat gitu. Ya bisa dibayangkan lah. Apalagi batiknya itu ya yang bikin ya sulit lah gitu. Iya. Ya, oke, Mbak. Nah, pandemi ini ternyata hikmahnya seperti itu ya, bisa mengeksplor dan itu akhirnya menarik minat dari konsumen kah dengan macam-macam makanan yang bisa dibatik, yang serba batik itu tadi? Iya, banyak yang berminat dan banyak yang berminat order ya. Repeat order. Ya, waktu pandemi kan medsos menjadi satu-satunya alat komunikasi. Ini juga dipakai oleh Mbak Sinta. Gitu ya. Jadi pakai medsos, bisa Instagram atau Facebook mungkin. Sesuai umur. Kelihatan ya. Oke, dan juga yang lain-lain itu dan akhirnya gitu ya. Dan pandemi selesai kan gitu ya. Orang sudah mulai keluar sana sini. Nah, bagaimana dengan bisnis batik-batik ini? Apakah masih lanjut atau justru permintaan menjadi turun gitu? Masih sebetulnya masih banyak yang ini besok juga saya mau bikin order. Oh gitu. Pesanan buat buat hantaran gitu loh. Oh iya, menarik ya. Hantaran manten ya, gitu-gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa semua acara di ini ya, misalnya 7 bulanan misalnya gitu ya. Atau 4 bulanan gitu ya. Atau mungkin menjelang pernikahan itu kalau misalnya untuk siraman, pengajian dan lain-lain. Jadi sebenarnya fleksibel ya, fleksibel. Special gift for special moment Iya, special gift for special moment ya. Ya tentu saja karena bagus ini ya batiknya luar biasa. Jadi mungkin orang kan berpikir, aduh ini kayaknya kenang-kenangannya kain tuh digulung-gulung. Nggak taunya bisa dimakan kan gitu ya. Lucu ya, bagus ya. Nah, Mbak, kalau hanya mengandalkan diri sendiri kan ya nanti kalau lama-kelamaan ordernya semakin banyak gimana dong gitu. Apakah tidak Tapi ada ada tenaga kalau pas banyak gitu ya saya manggil tenaga lepas gitu ya. Tenaga tapi lepas enggak tetap. Oh gitu. Belum tetap. Itu yang untuk urusan bikin cake-nya atau batiknya? Kadang juga batiknya juga. Begitu ya. Ya semua sih. Mereka sudah bisa untuk batik itu. Bisa. Apakah Mbak Sinta mentraining mereka dulu? Iya. Mereka melihat dulu terus saya ajarin kayak gini step-stepnya gitu. Iya. Dan tidak ada rasa khawatir bahwa suatu saat nanti mereka akan berdiri sendiri gitu? Tapi tetap beda. Beda ya, tentu saja. Ya ini ya, kadang-kadang Star Lovers kita ada semacam kekhawatiran ya. Itu saya pikir normal ya. Ketika kita melatih seseorang gitu ya, sampai mereka menjadi ahli dan ternyata akhirnya mereka melepaskan diri dan akhirnya mereka membuat produk yang
hampir sama gitu. Ya rezekinya masing-masing. Betul. Tapi kadang-kadang sayangnya gini, ada semacam permainan harga gitu ya. Karena kalau tempat saya lebih murah. Nah itu kadang-kadang yang akan menjatuhkan ininya ya, menjatuhkan bersama. Maksudnya bisa jatuh bersama. Itu kayak terjadi di Bali juga seperti itu ya Mbak ya. Di produk apapun gitu biasanya gitu seperti itu. Nah tapi Mbak Sinta nggak khawatir ya. Karena pasti ada sesuatu yang tidak mereka tidak bisa sebetulnya kan ini juga udah banyak ya brownies batik ya. Tapi kan kita kan punya ciri khas sendiri gitu. Jadi kalau yang saya lihat kan kebanyakan yang warna-warni gini-gini kan, ya menarik sih. Cuma kalau saya lebih sukanya kan yang ke khas klasik gitu ya, klasik gitu. Bener-bener klasik Jogja Solo gitu. Yang motif-motif tradisional. Itu salah satunya tujuan saya cuma untuk mengurangi pewarna gitu loh Mas. Jadi kalau boleh saya tahu pewarnanya apa Mbak? Pewarna makanan. Pewarna makanan. Enggak, maksud saya gini, pewarna makanan kan ada macam-macam nih, ada yang sintetis, ada yang juga yang alami gitu loh. Mbak kalau ya tentu saja aman ya pasti ya semua makanan semua pewarna makanan aman. Tapi yang Mbak Sinta pakai iya yang ada pokoknya yang BPOM. Ya yang aman lah gitu yang aman untuk makanan lah. Iya. Dan bisa, itu kadarnya kan cuma sedikit ya maksudnya. Bisa nggak ini misalnya pakai pewarna yang yang natural seperti itu? Saya nggak tahu sih coklat tuh misalnya pakai apa, bahan-bahan apa itu bisa nggak? Selama ini udah pernah dicoba atau belum? Makanya saya kebanyakan lebih cenderung ke warna sogan. Karena coklat ya. Karena coklat. Kalau yang warna-warni juga masih, cuma kan terbatas, maksudnya enggak banyak gitu. Ya, misalnya kalau mau pakai warna ungu atau biru itu pakai bunga telang gitu bisa nggak sih? Bisa, tapi dia agak pucat Mas. Oh gitu ya. Lebih pucat. Ya tentu saja memang, ya karena biasanya bahan-bahan yang berbasis natural itu tidak lebih soft tidak se-brightful ya untuk warna-warna yang memang yang dibuat secara sintetis gitu ya. Ya itu seperti juga di batik-batik pakaian juga gitu kan. Kalau warna-warna natural biasanya lebih soft gitu ya. Kelihatan bedanya gitu. Iya, oke. Yang penting aman deh. Ya, nah ini kan penampilannya aja udah bagus gitu ya. Udah eye catching lah. Lihat dari jauh udah menarik ini. Ini bisa menarik anak-anak atau remaja gitu nggak untuk mulai menyukai produk-produk seperti ini? Kalau anak muda, remaja itu biasanya tertariknya dari brownies. Oh gitu ya. Mereka kan suka brownies. Oh iya, oke. Generasi brownies. Jadi brownies aja sebetulnya pengembangannya itu banyak sih. Brownies kukus, brownies gulung. Yeah. Terus bisa dikombinasi motifnya coklat ke brownies kukus atau motifnya brownies panggang ke coklat motifnya gitu. Jadi itu variasi tuh. Hanya variasi saja sebenarnya ya. Tapi mereka sebenarnya lebih suka ke produk ininya ya. Maksudnya basic produknya apa? Oh brownies gitu. Jadi ini semacam garnisnya gitu ya. Terus sekarang ini ada brownies sekat. Ini juga menarik, ini banyak yang banyak yang suka. Brownies sekat tuh seperti apa? Ini kecil-kecil gini. Gitu. Jadi dia motifnya kecil-kecil, kotak udah diiris potong. Oh gitu ya. Jadi udah mereka tinggal ngambil dan langsung makan gitu aja, nggak perlu motong-motong lagi. Oke. Itu paling laris buat hampers. Jadi gitu. hampers lebaran, hampers apa gitu. Menarik ya. Menarik ya obrolan kita sore ini, tapi kita istirahat sebentar ya. Mbak Sinta juga bisa minum dulu supaya suaranya lebih cetar Mbak. Ya, Star Lovers ya, nanti kita akan kembali untuk melanjutkan bincang-bincang kami di sore ini ya. Seperti biasa ya, saya ingatkan sekali lagi untuk Anda yang belum mengirimkan WA, silakan ke 0818621013 dan kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fun with Business. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mbak Sinta Irawati dari Batik on Food. Ya, kita
kita masih berbincang-bincang tentang saya masih masih terkagum-kagum nih ya dengan banyak produk yang ada di meja di sini ya, di studio. Banyak sekali nih, ada macam-macam produknya dan semuanya pokoknya di batik gitu ya. Itu ya, luar biasa ya. Tapi Mbak, sebelum kita lanjut ini udah ada nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Jadi kita jawab dulu ya supaya bisa semua pertanyaan bisa kita jawab ya. Oke, Star Lovers, kita mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mungkin usulan-usulan dari Anda ya yang sudah masuk di 0818621013. Ini ada Ibu Tumino ya. Ibu Tumino ini berasal dari Kasihan, Bantul. Ya, ini juga beliau ini sangat aktif ya di acara Fun with Business ya. Assalamualaikum Mas Budi. Maaf, dan Mbak Sinta, saya ingin tanya, apa saja varian produk brownies batik dan berapa lama proses pembuatannya? Maksudnya mungkin produk-produknya itu apa aja sih? Kan tidak hanya brownies batik aja gitu ya. Oh, ya itu tadi yang saya sebutkan, ada bolu gulung batik, ada bolu gulung abon, ada bolutik abon juga, Mas. Jadi gitu. Seperti ini, cuma dalamnya abon. Dalamnya abon, luarnya batik. Iya. Iya, oke. Terus donat, pie, makaroni skutel. Kemudian juga ada klaper tart itu tadi ya. Ya. Brownies saja, brownies gulung, brownies panggang, macam-macam brownies ya. Ada es krim loh Bu Tumino, bisa dibayangin nggak sih? Es krim di batik, puding ini saya penasaran juga, ada puding ya. Luar biasa, ada puding batik juga. Kemudian juga ada tart batik ya. Iya, tart batik itu basicnya bisa sponge cake, bisa brownies, bisa kayak lapis Surabaya gitu. Ya gitu. Ya, sekarang lagi ngetren ya lapis itu. Tapi Jalan Pelanggan ada loh Mbak, nggak perlu saya sebutin. Lagi ngetren. Tapi ciri khasnya dari produknya Mbak Sinta itu semuanya serba di batik gitu ya. Toppingnya topping batik. Dan ternyata rasanya enak dan warna yang dipakai juga aman semuanya gitu. Ya, tahan berapa lama untuk brownies batiknya ini, Mbak? Brownies batik kalau yang kukus itu 2-3 hari kalau di luar. Maksudnya di suhu ruang ya. Di suhu ruang. Kalau di kulkas bisa lebih lama. Tapi kalau yang lebih tahan lagi yang panggang. Iya. Itu panggang itu kan kadar airnya rendah, lebih sedikit. Ya? Betul. Jadi lebih tahan lama. Bisa sampai 5 hari ya. Iya. Ya. Bahkan kalau di kulkas lebih sih, seminggu juga nggak apa-apa. Iya sih ya. Tapi mungkin biasanya belum sampai seminggu udah habis. Bisa dipercaya. Paling sehari udah habis. Nah itu dia gitu. Di mana bisa mendapatkan brownies batiknya ini? Nah ini dia. Kan selama ini kan medsos ya. Tapi Mbak Sinta punya outlet nggak sih? Di rumah ada sih. Di rumah. Mohon disebutkan di mana? Di Jalan Babaran Timur nomor 85A, Umbul Harjo. Jalan Babaran Timur. Iya. Jalan Babaran Timur nomor 85A. 85A Umbul Harjo. Enggak jauh-jauh kan dari Kasihan ya. XT Square ke utara, Bu. XT Square ke utara. Oh, dulu ada produk-produk sapi perah di sana ya? Ingat nggak di situ, daerah-daerah situ ada banyak dulu peternak sapi perah. Oh iya, saya melihat. Kayaknya lama banget ya. Kelihatan tua. Ya, mungkin bisa disebutkan nomor HP-nya Mbak. Siapa tahu mereka pengen langsung WA ke Mbak Sinta. Bisa WA ke 0812 271 1269. Ya, diulangi. 0812 271 1269. Ya. Gitu Bu Tumino yang ada di Kasihan, Bantul ya. Dari Ibu Tumino kita menuju ke Mbak Putri yang ada di Pakem. Ya, halo, apa kabar Mbak Putri? Sehat-sehat ya? Ini lama sih nggak cun di acara Fun with Business. Ya, selamat sore Mbak Sinta dan Mas Budi. Mau tanya dong, proses membatiknya ini digambar manual atau sudah ada cetakannya ya? Penasaran ya? Kasih tahu nggak ya?
Ya, Mbak Putri ini juga salah satu pebisnis ya di bidang kuliner juga ya. Penasaran dia. Ya. Mata jawabannya Mbak. Itu dibatik sendiri satu-satu Mbak. Gitu, dibatik manual. Ya, manual ya. Manual. Paling ada kayak yang gulung ini kita ngeblat gitu, ngeblat di motif apa namanya, sketsa gitu ya. Ya, tapi di kertas roti gitu. Oh, di kertas roti. Tapi ya batiknya satu-satu. Iya, jadi tetap manual ya, nggak bisa kayak dicetak gitu kan ada ya, yang macam kertas yang bisa dimakan atau kertasnya itu udah ada apa namanya, gitu ya, ya gitu. Enggak, Mbak Putri ini benar-benar harus ada dua kemampuan ya, kemampuan untuk membuat ini. Satu, membuat cake-nya sendiri ya. Yang kedua adalah kemampuan untuk membatiknya. Dan ini benar-benar manual satu persatu dibuatnya. Tapi kalau untuk yang makaroni skutel kayak klaper tart itu langsung di atasnya. Jadi langsung nggak ada motif pattern, nggak ada patternnya. Langsung dibuat di atasnya ya. Dan uniknya ya, saya tadi baru mau tanya, ini kenapa yang lain coklat-coklat, yang itu warnanya beda? Oh, ternyata dia pakai apa tadi namanya? Kentang ya? Kentang. Kentang itu yang untuk membedakan kecap sama saus tomat. Jadi alami, Masya jadi Allah, luar biasa gitu ya. Tanpa bahan pewarna. Oh, gitu. Gitu. Ya. Terus di kondisi sekarang ini di kondisi sekarang ini bahan baku kan banyak mengalami kenaikan. Bisa sharing nggak nih gimana mensiasati harga-harga bahan yang naik tetapi menaikkan harga jual atau gimana? Ini kalau harga saya masih tetap bertahan. Oh gitu ya. Kalau harga maksudnya harga jualnya tetap bertahan. Cuma memang harga naik ya bahan-bahan baku. Ya Mbak Putri juga tahu nih karena beliau ini kan juga membuat kue-kue kering gitu. Gitu ya. Masih dipertahankan ini. Ya, karena semoga tidak naik lagi lah. Ya, atau mungkin karena kemarin menjelang Lebaran gitu jadi naik atau gimana ya? Iya mungkin itu. Gitu ya. Jadi kalau harga tetap dipertahankan ya, masih bisa masuk. Belum ada ya. Kenaikan. Masuk di hitungan ya di HPP-nya. Insya Allah masih. Oh masih Mbak Putri. Ya gitu ya Mbak Putri, terima kasih ya. Dari Mbak Putri kita menuju ke Ibu Uswatun Hasanah. Ibu Uswatun Hasanah ini dari Imogiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi dan Mbak Sinta. Saya speechless sama cake-nya. Ya emang mau tanya Mbak, misal cake dibawa keluar kota dalam jangka 18 jam, bisa tahan nggak ya? Yang apa ya? Yang mana Bu Uswatun? Saking banyaknya nih gitu ya. Kalau panggang masih bisa. 18 jam itu berarti kan nggak ada satu hari kan? Iya. Ya semuanya mestinya masih bisa dong ya. Kecuali mungkin makaroni skutel itu nggak berani kalau lebih dari sehari. Oh gitu ya. Ya rata-rata bisa ya Bu Uswatun, kecuali makaroni skutel karena memang sifatnya yang tidak bisa tahan lama ya. Ya gitu. Sebetulnya kalau 24 jam masih bisa, tapi mungkin nggak mantap gitu loh. Iya, gimana ya? Takutnya nanti ya di jalan karena tidak masuk kulkas, kecuali kalau masuk kulkas gitu. Ya, kecuali mobilnya mobil pendingin, yang ya ada pendingin, ada sealernya gitu ya. Nah aman ya. Gitu. Kemasannya seperti apa sih untuk yang keluar kota? Ini ditanyakan juga sama Bu Uswatun. Sama atau mungkin sudah dikemas khusus supaya? Kalau biasanya saya pakai paksel itu cuma ini sih kayak pakai paper bag begini. Nanti dia malah lebih diperhatikan sama kurirnya. Gitu ya, betul. Kalau ya. Ketutup gitu kan nanti malah dilempar. Panting-panting gitu ya, betul ya. Jadi memang sengaja pakai paper bag, tentu saja udah di kotaknya tuh udah ada ya, gitu ya. Ada. Jadi kemasannya memang sudah dibuat sedemikian rupa ya Bu Uswatun, sehingga orang bisa melihat dalamnya karena itu ada plastiknya, ada mikanya, dan cukup kuat ya ininya,
boxnya itu, kemudian baru dimasukkan ke paper bag. Ya, kalau kita mengirim keluar kota, justru dengan paper bag itu pihak kurir malah lebih tahu gitu loh. Ternyata ini makanan berarti harus hati-hati nih. Bisa dilihat ya. Ya, bisa dilihat gitu. Kalau ya. di rapat gitu kan kadang malah dilempar-lempar. Takutnya dikit. Yang motif Sekar Jagad, kuenya dibanderol berapa ya Mbak? Ada nggak coba motif Sekar Jagad? Ada. Oh, ada ternyata. Sekar Jagad. Tapi biasanya batik ini cake kotak gitu. Yang gitu ya. buat ulang tahun gitu. Iya, karena memang Sekar Jagad kan perlu perlu permukaan yang lebih luas. Ya, betul. Kotak biasanya Sekar Jagad itu buat cake ulang tahun gitu. Cake ulang tahun. Atau misalnya sifon yang kotak kan bisa ya, atasnya dibatik Sekar Jagad gitu bisa ya. Sifon cake ya. Cake atau lapis Surabaya itu tadi. Lapis Surabaya bisa ya. Gitu. Harganya berapa ini tanya? Kalau cake ulang tahun itu antara 200 sampai 300. Ya, kalau misalnya hanya pesan sifon kotak atasnya batik Sekar Jagad gitu kira-kira berapa, Mbak? 200-an. 200-an ya. Jadi memang mahal ya Bu. Yang mahal itu bukan kuenya, tapi memang proses membatiknya ini perlu. Seni. Nah, itu dia ya, karena sampai nggak tidur tuh membuatnya. Ya, yang motif sogan lebih menarik. Iya betul ya, memang karena Bu Swatun, saya juga seneng. Rasanya juga akannya coklat juga gitu ya, karena memang bahan bakunya coklat ya untuk warnanya juga ya. Nanti di share ya. Oke, kontak personnya. Oh ya siap. Ini kayaknya udah mau siap-siap nih mau order. Ya, jadi kalau Bu Swatun mau datang langsung juga bisa kan, nggak terlalu jauh dari Imogiri ke Kumbul Harjo ya. Ya gitu. Ya, terima kasih Bu Swatun. Ya, dari Ibu Swatun. Sebentar. Biasanya ada juga nih pertanyaan-pertanyaan yang nyelip di sini kan. Ya, ada Iwan di Sleman Utara. Sleman Utaranya mana Mas Iwan? Sleman Utara bisa Pakem, bisa Turi ya. Pokoknya di Sleman Utara gitu. Kalau order dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat bisa nggak? Nggak bisa. Kalau order banyak paling nggak 5 hari sampai seminggu lah sebelumnya. 5 hari sampai seminggu sebelumnya kalau sudah banyak, ya. Kalau di atas 50. Di atas 50 ya. Perlu diingat ya Mas Iwan, karena ini memang handmade ya. Handmade satu-satu. Satu-satu nih. Perlu gitu. mempersiapkan bahan-bahan. Nah, gitu perlu menyiapkan bahan-bahannya satu persatu. Jadi nggak bisa dong kalau misalnya kayak bukan cetak. Nah, gitu bukan ya. Print. Mungkin kuenya bisa ya Mbak ya. Kuenya bisa cepet ya. Misalnya masuk loyang bisa langsung berapa. Cuma batiknya ini yang perlu waktu luar biasa. Yang lama maksudnya gitu ya Mas Iwan, terima kasih ya. Dari Mas Iwan kita menuju ke Mbak Devi yang ada di Yogyakarta. Terima kasih Mbak Devi, lama sekali ini juga nggak pernah muncul ya di acara Fun with Business. Mbak Devi menanyakan tentang bahan pewarnanya aman apa enggak. Oh iya pasti ya gitu ya, aman gitu ya. Karena memang ini ini kan sudah ada PIRT-nya ya Mbak ya. Di atas PIRT itu ada BPOM dan lain-lain. Sudah sampai ke situ prosesnya belum ya? Jadi PIRT. Jadi kalau udah masuk PIRT artinya memang sudah ada semacam sertifikasi ya, termasuk juga dengan bahan warnanya. Jadi aman Mbak Devi, jangan khawatir. Yang saya rasakan tadi karena bahan warnanya coklat ya, rasanya tetap coklat. Enak-enak aja. Makanya saya lebih senang ke yang warna-warna sogan ya. Oh gitu ya. Lebih mudah mencari betul ya. Lebih mudah mencari bahan bakunya tuh ya. Karena warnanya biasanya coklat dark coklat gitu. Iya. Kemudian ada white coklat juga ya. Iya, kalau yang putih itu white coklat, dark coklat sama milk. Oh gitu ya. Ini kayak karamel gitu ya, yang warna-warna ini. Warna apa ini namanya? Coklat agak terang gitu. Prada. Prada. Mestinya itu Prada ya. Tapi ada loh Mbak ya, saat warna yang warnanya emas gold gitu kan ada kan? Ada, tapi kayaknya masih belum mantap Mas. Makanya nggak tega. Tapi ada, saya pernah lihat itu. Iya memang ada. Ya, memang edible itu memang. Ya ini kemudian pertanyaan yang kadang menggelitik ya Mbak ya. Proses pembuatannya susah sekali menerima order dalam jumlah banyak gitu ya. Nah sekarang yang mau dikembangkan ke depannya ini kira-kira gimana Mbak? Kan tentu saja Mbak Sinta nggak
puas ya sampai di sini saja. Maksud sih cuma berapa ratus gitu kan, pengennya juga ada order yang banyak gitu ya. Misalnya acara-acara kenegaraan, bisa jadi suatu saat ini bisa loh Mbak masuk ke istana, misalnya istana negara. Gitu. Ada rencana ke depan untuk bisnis ini? Pengennya sih juga pengen lebih berkembang dan punya satu outlet yang ready stock banyak gitu loh. Iya. Cuma ya bentar lah nih sambil merintis. Kemudian juga ada semacam regenerasi, mungkin anak-anak sudah dilatih juga untuk melanjutkan bisnis ini, atau anak-anak masih ya suka-suka. Kalau nggak disuruh ya belum ya. Tapi ada masih, rencana regenerasi gitu supaya bisnis ini tidak berhenti sampai ke bunda aja gitu loh, tapi nanti ke anak-anak. Ya insya Allah nanti juga ada manfaatnya juga sih buat anak. Iya betul. Karena ini memang meskipun ini tidak baru, tapi kan cukup langka juga ya. Tidak banyak sih, maksudnya untuk mencari atau ya mencari pembatik yang dan jarang yang bisa bertahan lama. Iya betul ya, karena memang prosesnya aja juga agak ribet itu tadi. Gitu, Mbak Sinta menikmati nggak nih proses proses pengembangan bisnis batik on foot ini? Sangat menikmati. Saya malah merasa enjoy gitu. Jadi kadang masih penasaran apalagi ya yang bisa dibatikin. Gitu ya. Kadang kalau lihat makanan itu bisa nggak ya? Jangan-jangan besok mie ayam dibatik. Gitu ya. Jadi enjoy ya, menikmati ya. Dengan segala resiko naik turunnya. Namanya juga bisnis ya, kadang naik, kadang turun, itu kan hal yang biasa. Tapi yang jelas Mbak Sinta menikmati prosesnya. Itu yang paling penting ya. Betul. Apapun bisnis Anda, lakukan secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, terima kasih sekali Mbak Sinta. Nggak terasa nih 1 jam ya sudah kita diskusi. Nggak terasa kan? Ya, terima kasih sekali untuk kesempatan berbagi cerita dengan Star Lovers di Yogyakarta, di Indonesia, bahkan mungkin juga di luar negeri, karena acara ini kan bisa diakses secara live streaming juga kan gitu. Ya, moga-moga ini menjadi semacam pemicu ya untuk Star Lovers yang pengen berbisnis ya. Pokoknya apapun itu yang penting tekuni, nikmati gitu ya Mbak ya. Iya, tekuni, nikmati, dan ya nikmati saja prosesnya naik turunnya dan dinamikanya gitu. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi kapan-kapan ya Mbak ya. Siapa tahu ada acara yang memang bisa menghadirkan Mbak Sinta kembali. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Demikian Star Lovers ya, banyak sekali yang bisa Anda peroleh ya dari inspirasi yang telah disampaikan oleh Mbak Sinta Irawati dengan batik on footnya. Tapi yang jelas ya, di kata-kata pungkasan tadi di closing statementnya ya, Mbak Sinta berpesan ya, apapun itu ya lakukan, nikmati saja prosesnya, karena pada dasarnya memang inti dari bisnis itu bagaimana Anda bisa melakukan bisnis ini dengan cara menikmatinya ya, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi Selasa depan dengan narasumber yang tentu saja tidak kalah spektakulernya. Terima kasih untuk Mas Agus Saptono yang ada di Jakarta, lagu-lagu cantiknya ya yang selalu dikirimkan untuk acara Funbeat Business. Dan juga untuk Anda yang beruntung pada sore ini, nanti akan kita hubungi via WA ya, siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah dari batik on footnya Mbak Sinta Irawati ini. Kita ketemu lagi Selasa depan. Saya Budi Tomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum.